Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Bertemu kita lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 8. Materi kita hari ini yaitunya jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang macam-macam sujud. Yang pertama ada namanya sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga namanya sujud tilawah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur, bagaimana cara pelaksanaannya, dan lain sebagainya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitunya sujud sahwi. Apa yang dikatakan dengan sujud sahwi? Sujud sahwi itu artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau karena ragu di dalam sholat. Jadi intinya sujud sahwi itulah sujud yang dilakukan ketika kita ragu atau ketika kita lupa di dalam sholat. Nah, nanti lihat dasar hukumnya dalam sebuah hadis Ahmad dan Muslim yang artinya begini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali nanti terakhir sebelum salam. Itu dasar atau dalilnya. Nah, sekarang kalau begitu apa sebab-sebab sujud sahwi itu? Yang pertama sebabnya karena lupa atau ragu jumlah rakaatnya. Rakaat sholat kita, apakah 2 atau 3, apakah 3 atau 4, jadi ragu. Yang kedua berlebih atau berkurang bilang rakaatnya. Yang ketiga lupa melakukan tasyahud awal. Ya, pas waktu kita tasyahud awal langsung saja berdiri. Nah, tidak perlu kita ulang kembali, lanjutkan saja sholatnya. Nanti di terakhir kita lakukan namanya sujud sahwi. Yang keempat sebab sujud sahwi itu adalah lupa atau tertinggal salah satu rukun. Apa itu? Ruku. Ya, lupa ruku, lupa i'tidal, lupa sujud. Nah, jadi itu sebab-sebab yang melakukan kita sujud sahwi. Sekarang bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi tersebut? Sujud sahwi itu ada 2 kali. Dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi setelah membaca tahiyat akhir sebelum kita salam, kita langsung sujud dulu. Ya. Nah, ketika kita sujud itu dibaca subhana malla yanamu wala yashu. Lalu kita bangun dari sujudnya, duduk seperti biasa, rabbighfirli warhamni wajibuni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lalu sujud lagi. Ya, doa, baca doa tadi. Apa itu? Subhana malla yanamu wala yashu. Lalu bangkit. Ya, kemudian setelah itu langsung salam ke kanan dan salam ke kiri. Tidak ada lagi membaca tahiyat karena tahiyat sudah kita baca sebelum itu. Nah, seterusnya apa hikmah sujud sahwi itu? Yang pertama memberikan pelajaran bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari salah dan alfa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri dan tidak luput dari salah dan dosa. Yang ketiga, memberi kelonggaran kepada manusia untuk memperbaiki kesalahan. Itulah hikmah sujud sahwi. Yang ketiga, yaitunya namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu sering juga disebut dengan sujud sajadah. Apa yang dikatakan dengan sujud tilawah atau sujud sajadah itu? Yaitunya sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu ada sebanyak 15. Nanti silakan kamu cari apa saja ayat-ayat sajadah tersebut. Nah, sekarang bagaimana tata cara sujud tilawah atau sujud sajadah itu? Yang pertama kita berniat melakukan sujud sajadah. Ya. Yang kedua lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Kemudian langsung sujud. Ketika sujud itu kita baca, apa bacanya? Sajada wajahiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Nah, itulah
tata cara melaksanakan sujud sajadah atau sujud tilawah. Nah, sekarang apa hikmah atau fungsi sujud tilawah atau sujud sajadah tersebut? Yang pertama, semakin menyadari bahwa Allah Maha segalanya. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, membebaskan manusia dari perbuatan tidak terpuji. Yang keempat, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, nanti silakan kamu praktekkan bagaimana cara pelaksanaan sujud sajadah atau sujud tilawah dengan baik dan benar. Begitu juga dengan sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.